Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 29 Safar 1444 Hijriah, bertepatan dengan 25 September 2022, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari kitab Tauhid, yang mana pembahasan kitab kita yang berhubungan tauhid ini masih berhubungan dengan hadis-hadis tentang ru'yatillah, melihat Allah Jalla wa'ala. Maka telah selesai hadis yang panjang dari Abi Hurairah, dan sekarang Imam Al-Bukhari akan memasukkan hadis yang sama panjang, bahkan lebih panjang sedikit, dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Maka langsung kita masuk kepada hadis. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Laits bin Sa'd, an Khalid bin Yazid, an Sa'id bin Abi Hilal, an Zaid, an Atha bin Yasar, an Abi Sa'id Al-Khudri qala, qulna ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah? Qala hal tudaruna fi ru'yati syamsi wal qamar idza kanat sahwan? Qulna la. Qala fa innakum la tudaruna fi ru'yati rabbikum yawma idin illa kama tudaruna fi ru'yatihima. Qabla an nadkhula ila al-alfadil ukhra fa nasrah lakum minas sanad. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yahya bin Bukair. Maka hadis ini masih membahas tentang permasalahan ru'yatillah, dan sanad yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, Yahya bin Bukair, telah dinisbatkan kepada kakeknya. Maka dia asalnya bernama Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair. Maka penisbatan kepada kakeknya langsung perkara yang boleh, karena kakeknya termasuk dari bapaknya. Tidak akan datang bapaknya kecuali dari kakeknya. Dan banyak para ulama juga yang masyhur dengan penisbatan kepada kakeknya, seperti Ahmad ibnu Hanbal. Siapa nama bapaknya? Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Maka dia masyhur dengan nama kakeknya, padahal bapaknya Muhammad, Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Selain itu juga adalah Ismail ibnu Ulayyah. Maka Ismail ibnu Ulayyah masyhurnya dengan Ismail ibnu Ibrahim, dan Ulayyah adalah nisbah kepada neneknya. Dan juga di sini Yahya ibnu Bukair, maka dia adalah Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair Al-Mahzumi Al-Misri, dan dia hidup di Tabaqah Al-Ashirah. Siapa Tabaqah Al-Ashirah? Min kibaril akhidin an itba'at tabi'in mimman lam yalqa tabi'in. Maka mereka Tabaqah yang ke-10 itu adalah orang-orang yang guru-guru mereka itu dari orang-orang yang mengambil dari itba'at tabi'in. Maka mereka tidak pernah melihat seorang tabi'in pun. Maka di tabaqah yang ke-10 ini Imam Al-Bukhari masih di bawah lagi, di tabaqah yang ke-11. Maka di tabaqah yang ke-10 ini seperti Imam Ahmad, dan juga Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi', dan juga Affan ibnu Muslim dari gurunya Imam Al-Bukhari, dan juga Abu Utsman As-Saffar, dan juga Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad. Maka mereka semuanya di tabaqah yang ke-10,
Bagaimana gambarannya tadi? Mereka orang-orang yang paling banyak periwayatannya dari itba'ut tabi'in. Tidak bertemu satupun dari mereka para tabi'in. Sehingga gambarannya Imam Ahmad tidak pernah bertemu dengan para tabi'in. Maka di sini mereka gambarannya kayak Imam Ahmad dan yang lainnya, maka mereka tidak pernah mendengar dari para tabi'in. Dan di sini Yahya bin Bukair adalah seorang rawi yang siqah. Dan periwayatannya khusus dari Laits ibnu Sa'ad mempunyai kelebihan. Seperti berkata Ibnu Adi, "Kana jar Laits ibnu Sa'ad wa huwa athbatu nasfihi wa indahu Laits ma laisa inda ahadin." Maka dia dulu tetangganya Laits ibnu Sa'ad, dan dia termasuk orang athbatun nas fi Laits ibnu Sa'ad, orang yang paling kuat periwayatannya dari Laits. Dan dulu dia menulis hadis-hadis yang tidak ada pada selain Laits ibnu Sa'ad. Maka ini kekuatan dari Yahya bin Bukair, Yahya ibnu Abdullah bin Bukair. Dan dari sini menjadi pendalilan bagaimana Imam Al-Bukhari mengambil guru-guru yang paling kuat periwayatannya dari gurunya. Dan di sini saya memberikan pertanyaan hendak ya Aan. Aina Ahsan Katibul Laits, sekretarisnya Laits, ataupun Yahya ibnu Bukair? Aina Ahsan, periwayatannya kepada Laits ibnu Sa'ad. Katibul Laits, sekretarisnya Laits, bernama Abdullah bin Saleh. Adapun di sini Yahya bin Bukair tetangganya Laits ibnu Sa'ad. Mana yang lebih kuat periwayatannya dari Sa'ad? Dari Laits ibnu Sa'ad. Apa jawabannya? Nggak dicoba dari tadi, dicoba dulu kan. Biasanya dicoba, nggak langsung dikasihkan. Siapa? Katibul Laits lebih baik. Nah, berdiri. Biar tahu kalau jawaban salah itu sakit ataupun capek gitu kan, nggak sembarangan. Yang lainnya ya udah nggak ada pilihan, nggak mau nyebut Katibul Laits. Anda udah jelaskan dulu Katibul Laits mahalu. Dengar ya An, biar jadi pelajaran. Katibul Laits dia muridnya Laits yang paling dipercaya sampai disebutkan sekretaris, siapa tidak? Namun hadisnya apa? Dhaif, karena mempunyai tetangga yang buruk. Yang mana tetangga buruk ini menulis hadis-hadis dari Katibul Laits dan memasukkan kepada kitabnya, sehingga Katibul Laits Abdullah bin Saleh didhaifkan oleh para ulama karena masuk kepada kitabnya tulisan-tulisan tetangganya yang jahat. Akhirnya didhaifkan. Padahal dia sudah dijamin kalau Laits meninggal dia akan menjadi penerus Laits karena dia sekretaris dari Laits. Maka pertanyaan di sini, mana yang lebih kuat periwayatan dari Sa'ad, dari Laits ibnu Sa'ad, Katibul Laits ataupun Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair? Karena Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair telah disebutkan oleh Imam Ibnu Adi, dia tetangga Laits meskipun bukan sekretarisnya, namun
Dia banyak meriwayatkan dari tetangganya, dari tetangga Laits ibnu Sa'ad sendiri, bukan tetangga Katibul Laits, tetangganya Laits ibnu Sa'ad. Maka akhirnya Katibul Laits didhaifkan dari periwayatan Laits ibnu Sa'ad bernama Abdullah ibnu Saleh. Adapun Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukair hadisnya menjadi naik. Kenapa? Karena dia tidak ada masalah, buku-bukunya, catatannya, hafalannya dari Laits ibnu Sa'ad bagus. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari memasukkan dari murid-murid yang terkuat dari Laits ibnu Sa'ad. Paham ya? Insya Allah setelah ini jadi baik. Silahkan duduk. Barakallahu fiikum. Semangat. Perhatian. Maka di sini Laits ibnu Sa'ad, imam muhaddis, mempunyai murid Katibul Laits, didhaifkan karena masuk kepada kitabnya dari tetangganya yang jahat, tulisan dari tangan tetangganya yang jahat, yang penuh karangan, sehingga hadisnya menjadi hancur karena banyak hadis-hadis yang dimasukkan dari tetangganya yang buruk. Maka hadisnya menjadi aneh, dan para ulama mengetahui ini kok periwayatannya dari Laits ibnu Sa'ad berbeda, banyak hadis yang seakan-akan dibuat. Maka para ulama sebagian bahkan mengatakan kepada Katibul Laits, kadzab, pendusta. Kenapa? Aku duduk dengan Laits, tidak pernah mendengar hadis ini, dan aku meriwayatkan dari Laits, dari guru-guru yang lain, tidak pernah mendengar hadis ini kecuali dari Katibul Laits ini. Maka adapun Yahya ibnu Bukair, karena dia tetangga, dikatakan oleh Imam Ibnu Adi termasuk dari murid-murid yang kuat. Jelas kalau dari segi mulazamah berbeda dengan Katibul Laits. Namun itulah Katibul Laits dijadikan oleh Allah ibtila. Dia diuji. Diuji untuk apa? Untuk dijadikan tetangganya yang jahat itu memasukkan kepada kitabnya, dan akhirnya dia didhaifkan. Maka di sini kita tidak mempermasalahkan permasalahan keikhlasan dan sebagainya, namun ini juga pelajaran bagi kita. Barakallahu fikum. Antum di saat mengajar dan antum di saat menulis catatan, menulis kitab, maka please jadikanlah ikhlas. Untuk gambaran saja, maka Katibul Laits, semua orang sudah menerka, meninggal Laits ibnu Sa'ad, dia akan naik daun. Karena apa? Karena dia duduk bersama Laits terus menerus, dan Laits memberikan catatan khusus kepadanya dan meriwayatkan hadis-hadis yang orang tidak meriwayatkan kecuali dari Laits. Maka di saat nanti Laits akan meninggal, siapa yang akan menjadi orang terkemuka dari Laits ibnu Sa'ad? Ya Katibul Laits. Maka wallahu a'lam, kita tidak mempermasalahkan ikhlas tidak ikhlas dan sebagainya. Yang jelas di sini dia terkena ibtila oleh Allah, diuji dengan tetangganya yang buruk. Adapun Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukair, maka dia tetangga dengan Laits ibnu Sa'ad. Yang namanya tetangga, maka dia terus belajar. Seperti antum di sini dan para pengurus yang ada di sini, tetangga dengan kita, terus menerus belajar. Maka menerima hadis, dan wallahu a'lam masalah ikhlas di sini. Maka akhirnya meskipun Katibul Laits hadisnya lebih banyak jelas daripada Yahya ibnu Bukair, namun Yahya ibnu Bukair Allah tidak memberikan ibtila dengan tetangga yang buruk, sehingga dia tulisannya benar dari Laits ibnu Sa'ad, dan dia hafalannya thiqah. Periwayatannya dari Laits, kata Ibnu Adi, tidak mempunyai hadis-hadis yang lain yang ada padanya. Wa indahu anil Laits ma laisa inda ahadin. Dia mempunyai hadis dari Laits yang mana tidak ada di hadis yang lain, di kitab-kitab muhaditsin yang lain. Maka inilah nasihat kami kepada semua yang hadir di sini agar ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka setelah kami meninggal pun nanti
dan kalian meneruskan ma'had ini, estafet, maka akan dipilih oleh Allah siapa yang akan meneruskan dan siapa yang akan menjadi pengganti dari kita. Maka ikhlas. Bisa jadi karena tidak ikhlas nanti catatan-catatan yang ada terbuang, catatan-catatan yang ada tidak bermanfaat, atau wallahu a'lam yang jelas al-ikhlas di dalam menuntut ilmu perkara yang wajib, karena menuntut ilmu itu wajib. Seperti hadis Ibnu Majah dari Anas, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Maka kalau menuntut ilmu itu wajib, dia ibadah. Maka kalau ibadah harus ikhlas sesuai hadis muttafaqun alaih dari Umar, innamal mu'minuna, dari Umar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka segala sesuatu itu diterima atau tidak amalan kecuali dengan ikhlasnya. Maka ikhlas dari sekarang menuntut ilmu. Kemudian haddatsana Laits bin Sa'ad. Kalau tadi dari muridnya imam, sekarang kepada imam itu sendiri. Maka Laits bin Sa'ad huwa Abul Harith Al-Misri. Dia dari Mesir, sama seperti Yahya ibnu Abdillah ibnu Bukair Al-Misri Al-Makhzumi. Maka Laits bin Sa'ad hidup di tabaqah yang ketujuh. Dan tabaqah yang ketujuh min kibar itba'at tabi'in. Dia adalah dari orang-orang yang kelompok besar dari